A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra as-siyam ya'ni syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala nabiyyina salam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis salam. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Al-Hijrah News TV rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada sore hari ini, waktu menjelang berbuka puasa, Rasulullah SAW pernah bersabda tentang 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Rasulullah SAW bersabda, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Bahwasanya Rasul bersabda, surga itu merindukan kepada 4 golongan. Bapak Ibu yang berbahagia, para pemirsa Al-Hijrah News TV rahimakumullah, mari kita bayangkan, kalau selama ini kita manusia yang sangat ingin masuk ke dalam surga, ini malah kebalikannya. Surga yang ingin agar kita cepat-cepat memasukinya. Surga malah yang merindukan 4 golongan tadi. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, para pemirsa Al-Hijrah News TV, apabila sepasang kekasih saling merindu, apabila kekasih tersebut berjumpa dengan kekasihnya, maka kekasih tersebut akan memperlakukan kekasihnya dengan sangat istimewa. Begitu juga lah dengan kita. Apabila kita menjadi manusia yang dirindukan oleh surga, menjadi manusia yang diidam-idamkan oleh surga, maka surga juga akan melakukan kita. Surga akan memperlakukan kita dengan cara yang sangat istimewa. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, ada 4 golongan yang sangat dirindukan oleh surga. Apakah itu? Golongan yang pertama ialah talil Quran, ialah orang yang membaca Al-Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Lebih dari itu, Al-Quran merupakan mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Quran juga merupakan kalamullah yang mana apabila kita membacanya bernilai ibadah di sisi Allah dan kita pun akan mendapatkan pahala. Maka betapa sangat beruntungnya orang yang selalu membaca Al-Quran, orang yang dekat dengan Quran, orang yang menjadi sahabat Quran. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi'ashri amsalha wa la aqulu alif lam mim harfan walakin alif harfan wa lam harfan wa mim harfan." Rasul bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab suci Quran, maka baginya lah 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan tidak aku katakan bahwasan alif lam mim itu 1 huruf, melainkan
Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bapak Ibu ayuhal jamaah, para pemirsa Izanis TV rahimakumullah. Bayangkan kalau Allah satu huruf bernilai 10 kebaikan. Kalau dalam satu hari kita hanya membaca satu ayat yaitu alif lam mim, maka kita akan mendapatkan 30 kebaikan. Bayangkan apabila kita membaca satu ayat ataupun satu halaman, satu lembar atau bahkan satu juz, maka sudah berapa banyak pahala yang kita dapatkan hanya dari membaca Al-Quran. Apalagi pada bulan suci Ramadan ini, bulan yang mana pahala sunnah diibaratkan seperti pahala wajib di sisi Allah, dan amalan wajib dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Kita membaca Al-Quran, maka tentu lebih tinggi lagi pahalanya, lebih banyak lagi pahalanya yang kita dapatkan apabila kita membaca Al-Quran. Apakah orang-orang yang dirindukan oleh surga itu terhenti pada hanya orang yang membaca Al-Quran? Tentu tidak. Walaupun Rasul secara tekstual mengatakan bahwasanya tahil Quran, orang yang membaca Quran, tidak terhenti sampai di situ, yakni orang yang membaca Quran, orang juga yang berusaha untuk memahami isi kandungan Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan juga orang yang mengamalkan isi daripada kandungan Al-Quran itu, orang yang bekerja beramal sehari-harinya berdasarkan Al-Quran, maka orang inilah yang akan dirindukan oleh surga. Ayuhas sa'imu wasaimat, pemirsa Al-Izanis TV rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya segala sesuatu yang melekat padanya Al-Quran, maka sesuatu itu akan mulia. Sebagaimana yang kita ketahui, yang kita lihat, kulit sapi dan juga kulit kambing itu akan dibuat menjadi beduk. Kalau dia dibuat menjadi beduk, maka dia akan hina, dia akan dipijak-pijak, dia akan dipukul setiap hari, dia akan dihinakan. Namun apabila kulit sapi, kulit kambing tadi tertulis padanya Al-Quran atau menjadi sampul Quran, maka kulit sapi dan kulit kambing tadi akan mulia sisinya. Akan kita letakkan dia di rak yang paling tinggi, akan kita letakkan dia di rak yang paling cantik, yang paling indah. Akan kita cium kulit tadi, kita hormati. Begitupun juga malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjadi sayyidul malaikat, pemimpin malaikat. Kenapa? Karena malaikat Jibril merupakan malaikat yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia, sayyidul mursalin, pemimpin para nabi, orang yang sangat dicintai Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad membawa ataupun mengabarkan kalamullah Al-Quran kepada umat manusia. Dan juga bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia ini, bulan yang sangat kita nantikan, menjadi mulia dia antara 12 bulan yang diciptakan Allah. Karena pada bulan Ramadan lah diturunkan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan bahkan ada satu hari ataupun satu malam yang sangat mulia. Apabila kita mendapatkannya, kita akan menjadi orang yang paling beruntung di atas dunia ini. Apa dia? Itulah dia malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apabila kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka laksana sebagaimana kita telah hidup 1000 bulan hidup dunia ini, bahkan kita lebih baik daripada orang yang hidup 1000 bulan lamanya. Kenapa malam Lailatul Qadar bisa menjadi begitu sangat mulia? Ayuhal jamaah, karena pada malam Lailatul Qadar Al-Quran diturunkan pada malam tersebut. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Bapak Ibu, para pemirsa Izanis TV rahimakumullah, maka dari itu pada bulan puasa ini marilah kita selalu senantiasa rutinkan bacaan Quran kita, mengikuti tadarus di masjid, di surau-surau, di kampung-kampung atau di rumah. Kita merutinkan membaca Quran, membaguskan bacaan Quran agar
kita mendapatkan hidayah, mendapatkan manfaat, mendapatkan rahmat dari Allah dari bacaan Quran yang kita baca tersebut. Ayuhal jamaah, para pemirsa Lizanis TV rahimakumullah. Tapi sayang, masih banyak kita saksikan saudara-saudara kita di luar sana, bukannya dia membaca Quran, malah menjadikan Quran itu jimat, diletakkannya sebagai gelang di tangannya. Bukannya dia berusaha untuk memahami Quran, bahkan dia hanya menjadikan Quran itu hiasan. Dia meletakkan Quran itu di tembok-tembok, di dinding-dinding. Bahkan ada juga saudara kita, bukannya dia berusaha untuk mengamalkan Quran, dia hanya menjadikan Quran itu penghias meja, penghias lemari. Dia letakkan Quran banyak-banyak di atas mejanya sebagai hiasan, agar orang berpikir kalau ada tamu datang, dia rajin baca Quran. Padahal Quran itu hanya sebagai hiasan diletaknya. Ditutupnya Quran itu di atas meja, tak pernah disentuhnya, bahkan dia mengabaikan Quran itu. Maka Bapak Ibu pemirsa Lizanis TV rahimakumullah, SMP Al-Hijrah sangat memuliakan Al-Quran. Apa indikator SMP IT Al-Hijrah sangat memuliakan Al-Quran? Bahwasanya SMP IT Al-Hijrah menjadikan Al-Quran sebagai salah satu mata pelajaran wajib yang harus dipelajari di sekolah kami. Dan juga SMP IT Al-Hijrah Laut Dendang menjadikan Al-Quran sebagai salah satu syarat kelulusan dari SMP IT Al-Hijrah. Dan juga Bapak Ibu ayuhal jamaah, SMP IT Al-Hijrah juga mengajarkan ilmu-ilmu agama dan juga ilmu-ilmu eksakta, sehingga jadilah anak didik kita, siswa SMP Al-Hijrah, menjadi generasi yang baik akhlaknya, baik juga ilmu dunianya, menjadi orang yang baik akalnya, baik juga hatinya, menjadi orang yang seimbang antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Maka itu Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu tertarik dengan SMP IT Al-Hijrah, maka Bapak Ibu dapat menghubungi kontak yang ada di bawah ini, dan juga ataupun Bapak Ibu jamaah dapat datang langsung ke sekolah yang beralamatkan di Laut Dendang. Itulah dia tadi Bapak Ibu, orang ataupun golongan pertama yang dinindikan oleh Quran, oleh surga, orang yang sedang membaca Quran, memahaminya dan mengamalkannya. Kemudian adapun golongan yang kedua ialah wahafidhin lisan, orang yang dapat menjaga lisannya. Ayuhal jamaah, masyaallah muslimin, para pemirsa Lizanis TV yang saya cintai. Lisan merupakan benda yang sangat sepele. Lisan tidak bertulang, namun akibatnya lisan dapat merusak kredibilitas seseorang. Lisan dapat merusak kepercayaan seseorang. Dengan lisan yang tidak bertulang, sepasang suami istri bisa berkelahi, bahkan sepasang suami istri bisa bercerai. Dengan lidah yang tidak bertulang ini, bahkan seorang pemimpin itu dapat turun ataupun jatuh dari tahtanya. Sebagaimana yang kita rasakan beberapa tahun yang lalu masih membekas di pikiran kita, ada seorang pemimpin yang karena perkara tidak bisa menjaga lisannya, dia didemo, dia turun dari jabatannya, dia tak terpilih lagi menjadi pemimpin. Maka dari itu pantaslah Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqulu khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, maka hendaklah dia berucap, maka hendaklah dia berlisan dengan baik-baik, dengan sopan santun. Kalaupun dia tidak bisa, maka lebih baik dia diam. Jangan berkata-kata, jangan berucap. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa Lizanis TV yang berbahagia. Namun lidah ataupun lisan juga dapat membimbing kita, dapat membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan mengucapkan tasbih, tahmid dan juga takbir, memuji Allah. Apalagi di bulan puasa ini, mari kita gunakan lisan kita ini
untuk memuji Allah, membaca Quran, kita hindarkan lisan kita ini dari menggibah, membicarakan aib seseorang, karena sesungguhnya menggibah, mengucapkan atau menceritakan aib seseorang dapat merusak pahala puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan lisan kita ini kita dapat selamat hidup dunia dan hidup di akhirat. Maka pantaslah pepatah Arab mengatakan, mahfuzah mengatakan, salamatul insani fi hifdzil lisani. Keselamatan seorang manusia itu terdapat pada cara dia menjaga lisannya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Al-Jamis TV rahimakumullah, itulah yang kedua. Orang yang dirindukan Quran, orang yang dirindukan surga, yang pertama tahil Quran, membaca Quran. Yang kedua ialah as-saimi hafizul lisan, menjaga lisannya. Yang ketiga, golongan yang ketiga ialah wa yut'imul ji'an, yaitu memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Para pemirsa Al-Jamis TV, Bapak Ibu yang berbahagia, bahwasanya memberikan makan kepada orang yang membutuhkan banyak maknanya. Memberikan makan kepada orang yang membutuhkan bisa bermakna memberikan makan kepada anak yatim, bisa bermakna memberikan makan kepada orang miskin, bisa bermakna memberikan makan kepada orang fakir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah engkau siapa yang mendustakan agama itu? Yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim dan juga orang yang tidak mau memberi makan kepada orang miskin. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Al-Jamis TV dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang enggan memberikan makan kepada orang yang membutuhkan dengan sebutan orang yang mendustakan atau pendusta agama. Apakah pendusta agama itu? Pendusta agama itu ialah orang Islam yang sholat setiap hari, sedekah setiap hari, zakat ditunaikannya, hajinya banyak, tetapi di sisi Allah itu tidak ada gunanya, tidak berharga apabila seorang Islam itu enggan memberikan makanan kepada orang miskin ataupun orang yang membutuhkan. Bisa saja dengan sesuap sendok makanan, sesuap nasi yang kita berikan kepada orang miskin tersebut menjadikan wasilah kita dalam kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Namun bisa saja salat yang kita dirikan sehari semalam suntuk selama kita hidup, zakat yang kita tunaikan, haji yang kita tunaikan, bahkan sampai berkali-kali kita haji, berkali-kali orang naik haji, namun apabila ada satu malam saja dia menghiraukan tetangganya yang kelaparan di samping rumahnya, maka itu akan menjadi mengganjal kita, menghalang kita masuk daripada surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak menjadi orang yang dirindukan oleh surga. Maka dari itu, marilah kita selalu berusaha untuk memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang miskin, orang fakir ataupun anak yatim, atau minimal kita memberikan takjil kepada orang yang berbuka puasa. Karena memberikan takjil ataupun makanan untuk orang berbuka puasa, maka pahala orang yang berpuasa itu akan mengalir kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-yadul 'ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Itu golongan yang ketiga. Yang ketiga, pertama tahil Quran, yang kedua hafizul lisan, yang ketiga ut'imul ji'an, yang terakhir yang keempat as-shaimu fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu golongan orang yang dirindukan oleh surga. Sebagaimana kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang mana sangat dinanti-nantikan, sangat diidam-idamkan oleh seluruh kaum muslim muslimat di dunia ini. Bulan yang mana pada bulan itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan dibelenggu. Bulan di mana ibadah sunnah
menjadi wajib di hadapan Allah, dan ibadah wajib dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Kalaulah umatku itu tahu keistimewaan bulan Ramadan, lau ya'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau fi kulli sanah Ramadan." Kalaulah umatku tahu apa keistimewaan bulan Ramadan itu, maka umatku akan berangan-angan seluruh bulan yang ada dalam setahun penuh itu akan menjadi bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan nanti di akhirat ada orang-orang yang satu golongan yang akan memasuki surga dari sebuah pintu, yang mana pintu itu disebut dengan pintu Rayyan, Babur Rayyan. Apa itu Babur Rayyan? Rasulullah SAW bersabda, "Di jannati babun yuqalu Rayyan, la yadkhuluha illa sha'imun." Nanti di surga ada satu pintu yang bernama Babur Rayyan, pintu Rayyan. Tak ada yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang rajin berpuasa, orang-orang yang menahan nafsunya, menahan egonya pada bulan puasa, bulan Ramadan. Maka dari itu, Bapak Ibu ayuhal jamaah, para pemirsa Al-Hijrah News TV rahimakumullah, marilah kita menjalankan ibadah puasa kita ini dengan khusyuk, dengan serius, dengan sekuat tenaga, karena kita telah dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan, bulan puasa pada tahun ini, dan mudah-mudahan kita juga akan diberikan oleh Allah kesempatan untuk berjumpa di bulan puasa, bulan Ramadan yang akan datang. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Al-Hijrah News TV rahimakumullah, Maha suci Allah Subhanahu yang telah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan untuk kita mendaur ulang diri kita, bulan yang penuh dengan kasih sayang, bulan yang bertabur rahmat, bulan yang penuh dengan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah menjanjikan kepada mereka, orang-orang yang menerima puasanya pada bulan Ramadan, ialah mereka akan terlahir kembali sebagai seorang muslim yang bersih dan suci dari dosa. Subhanallah, maha suci Allah, maha luas pengampunan Allah. Maka dari itu, dengan masih diberikannya kita kesempatan hidup di bulan Ramadan, kita isi bulan Ramadan ini dengan sunnah-sunnah, dengan ajaran-ajaran diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah SAW, agar kita menjadi 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Al-Hijrah News TV rahimakumullah. Akhirnya, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung kami ataupun saya mewakili segenap kru Al-Hijrah News TV mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita pada hari ini dan sebelum-sebelumnya dan puasa yang akan datang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita menjadi salah satu manusia yang diidam-idamkan, yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.